Selamat selamat datang semuanya. Kembali lagi kita di Zoom meeting ke sekian kalinya di hari ini. Dari awal memang belum ada konsep gimana gitu untuk Zoom meeting sekarang, Prof. Apa nih kira-kira, Prof, yang bisa diangkat untuk tema malam ini? Atau terserah kawan-kawan mau diskusi apa gitu. Kalau kita lihat dari yang lalu-lalu itu kan topiknya itu antara science sama spirituality gitu ya. Kita mau melakukan pendekatan untuk apakah Tuhan patut disembah, lalu pengalamannya Daniel, pengalamannya Jimbar itu kan semua kelihatannya mereka mencari the source gitu ya, mencari sumber. Nah, mungkin kan masing-masing punya metode sendiri itu ya, cara sendiri. Evan punya cara sendiri, Jimbar, Pak Hashim. Ya. Pak Hashim melakukan pendekatan gimana tuh Pak? Dengan itching ya Pak ya? Uh, dia melakukan pendekatan dengan human design gitu kan. Mungkin itu aja pendekatan-pendekatan itu supaya kita bisa belajar satu sama lain. Atau mungkin Firya bisa jelasin kenapa tertarik dengan human design. Cerita. Terus apa yang diperoleh, terus terhadap diri you ada perubahan apa, dan terhadap orang lain. Oke, jadi aku cerita sedikit mungkin ya journey aku berkenalan dengan human design. Awalnya dengar pertama kali waktu di rumahnya Prof waktu pandemik. Terus aku download tuh salah satu apps. Gitu. Pas aku buka berkali-kali, aduh nggak ngerti deh ini apaan sih nih. Jadi aku remove gitu appsnya. Itu sekitar tahun 2020 kalau nggak salah, apa 2021. Kemudian tahun 2022 itu pada saat personal year 9 di mana artinya semuanya ending dan closing dalam hidup aku, termasuk aku harus kehilangan pekerjaan aku di restoran yang sangat stabil, banyak deh hal-hal yang tahun itu aku semuanya dipaksa untuk aku tinggalkan. Jadi bukan keinginan sendiri gitu. Terus aku pergi ke Bali yang tadinya harusnya hanya 5 hari berakhir menjadi 3 bulan. Di situ aku ada hangout dengan teman aku orang Estonia yang dia itu mengalami kekerasan seksual dari bapak kandungnya sendiri. Jadi dia banyak sharing mengenai journey-nya. Terus dia tuh banyak ngasih aku saran, coba deh lo ketemu sama si healer ini, A, B, C, D. Jadi dia salah satu orang yang membuka journey aku. Nah, kemudian dia bercerita salah satunya adalah human design. Karena kita berdua ini nothing to do di Bali berbulan-bulan, dia memang tinggalnya waktu itu lagi di Bali. Gitu. Jadi aku mulai tertarik lah untuk belajar human design. Ternyata setelah yang kedua kali mencoba melihat human design ini perspektif aku berubah gitu. Dan dari human design aku mulai bertemu lagi dengan yang namanya Gene Keys. Di situ lebih kayak mapping mengenai kehidupan mengenai life purpose, trauma dan lain-lain gitu. Setelah aku gabung-gabungkan semua ini dan termasuk salah satunya astrologi dan astrokartografi, di situ aku mendapatkan banyak sekali jawaban mengenai puzzle-puzzle di hidup aku gitu. Oh, kenapa hidup gue begini begitu? Salah satunya itu tadi ya. Dulu aku merasa aku tuh dikutuk banget lahir di Indonesia gitu, nggak terima. Pengennya kenapa nggak lahir di Eropa gitu. Terus kemudian dari soal kontrak astrologi dan lain-lain, astrokartografi, aku mengerti bahwa emang aku tuh ditaruh di sini tuh ada lessons-nya gitu loh. Dari human design dan Gene Keys, di Gene Keys itu kan ada trauma mapping. Trauma mapping itu aku jadi tahu tema-tema trauma aku gitu. Walaupun kita kadang tahu nih ada kejadian A, B, C, D, E gitu.
Tapi kadang kita nggak ngerti kan, nggak terarah gitu loh. Kalau kita mau healing tanpa trauma mapping, bingung kan mau mulai healingnya itu dari mana gitu. Dengan adanya trauma mapping, healingnya jadi lebih terarah. Dan ternyata salah satu yang diajarkan sama si healer-healer ini, cara tercepat untuk healing adalah selain dari self-discovery melalui tools-tools yang tadi ya, human design dan lain-lain, adalah melalui somatic healing gitu. Jadi sekarang di line of work aku yang aku banyak share ke orang-orang adalah melalui human design, trauma mapping, dan kemudian somatic healing. Dan tadi baru meeting dengan teman yang sekarang mengajarkan meditasi, fokusnya adalah di love and kindness meditation. Dan itu aku sudah pernah ikut kelasnya sekali, yang private ya, itu impact-nya luar biasa. Setelah ikut meditasi love and kindness meditation itu, the way I see things dan orang-orang pun jadi lebih penuh compassion. Gitu. Yang namanya rasa marah, rasa benci itu kayak hilang gitu loh. Melihat orang tuh jadi dari perspektif yang lain. Dan lebih penuh compassion. Itu kalau dari journey-nya aku. Ada yang mau komen nggak tuh? Menarik banget tuh. Banyak yang bisa kita pelajari gitu. Saya jelasin sedikit ya, Virya ini pergaulannya tuh hijack society gitu. Jadi kalau main kita-kita ini bagi dia tuh rakyat gitu. Pergaulannya di situ. Enggak. Kenalannya dia itu baron-baron, pangeran-pangeran, levelnya gitu. Dan itu yang menyebabkan dia bilang, kenapa saya lahir di Indonesia, seharusnya saya lahir di lingkungan yang seperti itu. Dan hobinya nyari duit, gitu ya. successful person. Amin. Jadi saya melihat transisi itu, melihat Virya yang dulu sama yang sekarang, ada perubahan yang sangat fundamental. Dan tools dia cuma itu. Mulai dari human design, kemudian Jinki, lalu trauma healing mapping, trauma mapping, lalu dia temukan dengan love dan meditation relationship. Dan akhirnya dia sekarang dari yang tadinya mencari, sekarang dia jadi banyak sumber untuk menolong orang. Dan dengan konsepsinya dia menganggap ini jalan yang paling mudah dan paling cepat. Nah itu pandangan dia. Jimbar sama Daniel juga kan punya pengalaman juga ya, jalan untuk menemukan healing lah ya ke situ. Nah kalau kita lihat antara Virya, Jimbar sama Daniel, kira-kira ada proses pembusukan ego nggak di Virya? Ada banget. Coba Silis, mungkin saya bukanya dari situ, silakan dicecer gitu. Pembusukan egonya gimana? Mungkin aku share dikit ya tentang kehidupan aku yang dulu. Aku tuh dulu di bisnisnya restoran, hospitality. Jadi memang aku banyak mengenal orang, tapi tidak hanya di Indonesia gitu, di Asia, di Eropa, bahkan ya hampir bisa dibilang seluruh dunia lah. Dan kebetulan memang by destiny masuknya langsung di kalangan atas gitu. Yang kalau orang ngelihat aku mungkin kayak nggak percaya ya, ini orang bohong atau gimana sih kenalannya yang kayak begini gitu. Nah, dari human design, aku mengerti ternyata di desain sun aku, itu berarti my aura, aku itu emang attract-nya, aku gate-nya tuh gate 54, Prof, gate ambition. Jadi emang aku kalau menurut human design, attract-nya memang orang-orang yang seperti itu. Gitu. Terus kemudian aura energi aku itu somehow for certain people katanya intimidating. Nah, dari Gene Keys aku mengerti bahwa life work aku, life task aku datang ke bumi ini temanya adalah awakening.
LAN-nya LAN 4 server gitu. Server ya. Iya, Coba ya kita bagi teman-teman yang belum mengerti ya, yuk bicara mengenai gate, yuk bicara mengenai line, kan nggak ngerti nih orang-orang kan, ya. Nah itu kan semua kode, ya, itu semua kode sehingga itu memberikan meaning membantu seseorang gitu. Nah, Gene-Key ini kan nggak ujuk-ujuk sama human design datangnya. Itu berasalnya dari old wisdom, ya, yang dicari oleh orang dulu. Dan itu dimulainya dari awalnya dari Pak Hashim tuh, dari I Ching tuh Pak Hashim. iya. Ya. Jadi berapa ribu tahun lalu, 8.000 5.000 tahun lalu di Cina mereka membaca tanda-tanda alam dan tanda-tanda dunia itu dari I Ching, ya. Dan I Ching itu dia memakai simbol-simbol yang sebenarnya jumlahnya kalau total ada berapa? 64 ya Pak ya? 64 simbol. Dan kemudian itu dipakai selama ribuan tahun. Saya ingat waktu saya kelas 2 SMP, ibu saya kasih saya buku namanya The I Ching. Ya. Karena ibu saya di perpustakaan, saya setengah mati tuh untuk mengartikan itu. Ya. Bukunya bahasa Inggris lagi, belum ada terjemahannya. Dibayangin anak kelas 2 SMP harus baca itu, lama sekali, sampai frustasi gitu ya. Nah, tapi ternyata begitu datang dalam kehidupan kita nggak kebetulan. Nah, dari I Ching itu kemudian dicoba digabungkan dengan astrologi. Ini ceritanya buat teman-teman ya, saya kasih biar ngerti ya, tentang astrologi. Nah, dari situ kelihatan ada hubungan satu sama lain. Nah, dari situ akhirnya dibikin mandala ya, desain dari seseorang. Baru kemudian disatukan dengan sains lah ya. Dan sekarang berkembang lagi, dia itu disatukan dengan astronomi sekarang, bukan astrologi, dengan astronomi. Nah, kemudian belakangan saya pribadi mengembangkan itu lagi menjadi hologram profile yang menyatukan itu semua gitu. Ya. Nah, tapi ini yang kita lakukan adalah human design dengan Gene-Key. Nah, mungkin Firya bisa menjelaskan dari human design itu apa yang diperlukan kalau seseorang ingin tahu human design-nya, apa yang diperlukan, dan data itu diproses menjadi hasilnya apa? Apakah ada center, ada gate, yang ada line, yang mungkin Firya bisa jelasin itu. Silakan Firya. Ya, jadi untuk generate kita punya kalau di human design namanya body graph atau ref chart. Nah, jadi itu sebenarnya kayak peta badan kita gitu. Nah, itu berdasarkan cakra sistem. Hanya kalau di cakra dia kan ada 7 cakra. Kalau di human design itu ada 9 cakra. Jadi ini sejarahnya adalah pada tahun 1781 bersamaan dengan ditemukannya planet Uranus, ternyata bayi-bayi yang lahir pada tahun tersebut itu bukan lagi mempunyai 7 center, tapi kita lebih ke 9 center. Jadi dari single consciousness menjadi binary consciousness gitu. Nah, itulah yang menjadi basic untuk generate body graph, sistem yang dipakai untuk sistem body graph-nya human design. Nah, bagaimana apa yang diperlukan untuk bisa generate itu? Itu yang diperlukan adalah data kelahiran. Karena di sini ada juga berdasarkan astrologi gitu. Jadi tanggal lahir, bulan, tahun, jam lahir semakin akurat semakin bagus. Tapi kalau aku udah ada sistem yang aku bisa bantu orang nih, kalau yang dia nggak tahu jam lahirnya, aku bisa bantu decode biasanya gitu. Kemudian sama kota kelahirannya gitu. Jadi nanti dari situ tuh ada keluar body graph dan ada si gate-gate yang I Ching filosofi ini dengan lainnya. Kemudian ada planeterinya. Jadi misalkan gate kayak tadi aku contohnya aku punya gitu ya. Gate 54-nya ada di desain sun gitu. Desain sun itu apa? Yaitu aura kita, karisma kita gitu.
Nah, 9 cakra itu, tadinya kan 7, kalau di Hindu ada 7 cakra. 9 cakra itu Ya. masing-masing eh, eh, ada yang divine, ada yang undefined ya. Gimana tuh? Perumpamannya gimana tuh? Kalau ada satu rumah, cakra itu apa? Seperti kamarnya atau apa? Apa pusat Oke. energi? Iya, aku coba kasih ini ya, aku share nih ya, biar bisa pada lihat kira-kira gimana nih. Nah, ya, ini nih yang rave chart nih seperti ini kalau dalam human design. Ini jadi kalau dimulai dari atas, ini crown center, head center, ini dia di sini. Jadi ini antena kita nih, gitu. Kalau yang kedua, ini Ajna atau third eye, ini adanya di sini. Sama dengan sistem cakranya Hindu ya. Kemudian kalau throat center kan di sini. Nah, kalau di human design, ini ada namanya G center, ini di sini nih, di sternum, di tulang dada. Disebut juga ini higher heart atau magnetic monopole. Menurut human design, disitulah tempat reside-nya kita punya soul. Gitu. Nah, kemudian ini yang kanan nih, ini nama heart center, jantung. Kemudian yang bawahnya solar plexus. Solar plexus itu perut ya, itu kalau di human design tuh mencakupi seperti kidney, liver, dan lain-lain. Kemudian sakral sama dengan sistemnya cakra, adanya di bawah pusar ya, 2 jari. Kemudian root cakra atau cakra akar ini sama juga dengan sistem cakra Hindu, yaitu di base of the spine. Yang terakhir kalau di human design ada lagi namanya spleen atau limpa. Kemudian ini yang nomor-nomor ini bukan ranking, tapi ini berdasarkan I Ching filosofi. Ada 64 gate dan ada 6 line. Gitu. Terus yang bulat-bulat ini adalah planetarinya, sesuai dengan astrologi. Sebelah kiri itu desainnya, terus sebelah kanan tuh personality-nya kan. Itu maksudnya gimana ya? Yang merah sama hitam. Jadi kalau yang merah, desain itu, ini di-imprint 88 hari sebelum kita lahir. Gitu. 88 hari sebelum lahir di-imprintlah si desain ini. Nah, ini nih di-imprintnya di body kita. Jadi kita itu nggak di sini kan makanya dibilangnya unconscious ya. Kita kan kadang nggak aware gitu loh. Kita punya personality. Ada yang ngelihat itu orang lain. Oh, si Mas Tovan tuh orangnya begini, gini, gini, gini. Ntar Mas Tovan, masa sih? Kayak gue nggak begitu deh. Karena nggak conscious gitu. Nggak aware bahwa, oh, I have this kind of gift dan personality, potential gitu. Nah, kalau yang kanan, yang hitam-hitam ini disebut personality. Ini diimprint pada saat kita lahir dan in our mind. Makanya kita conscious, kita aware bahwa kita punya this gift A, B, C, D, E gitu. Itu bedanya. Ini emang agak bingungin ya. Aku pun waktu itu belajarnya cukup lama gitu baru bisa ngerti.